Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan dengan mukjizat, yaitu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Ada di suatu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Allah Yusuf dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil. Apa alasannya kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah tentang makam Nabiullah Yusuf alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat beriman ilmu yang dimuliakan Allah. Alangkah lebih baik jika sahabat sekalian bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana dalam kisah hidup Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Ketika itu, setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya ini tercantum di dalam Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ketika dirasa ajal Nabiullah Yusuf telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiatnya adalah agar kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka apabila mereka keluar dari Mesir. Perlu diketahui teman-teman, berikut ini adalah sejarah singkat kenapa Nabi Yusuf meninggal di Mesir. Padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina. Karena dengki, saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur. 3 hari setelahnya, Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Singkat cerita, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir itu. Kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir. Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air. Maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir. Padahal, sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Padahal bisa saja ketika itu Nabi Yusuf balas dendam. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia. Tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir, sampai ketika Yusuf alaihissalam menginjak usia 120 tahun. Beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu, alasannya kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya adalah ketika itu kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri itu supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing dengan tujuan agar daerah mereka mendapatkan keberkahan. Karena tidak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil. Karena, teman-teman, aliran dari sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah itu. Dan mereka berkahnya akan dirasakan secara merata. Teman-temanku seiman, di sesi ini kita akan membahas tentang dipindahkannya makam Nabi Yusuf yang ada di sungai Nil ke Palestina oleh Nabi Musa alaihissalam. Perlu diketahui bahwa Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf tidaklah zalim. Dia merupakan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, ketika zaman Nabi Musa, Raja Mesir atau Fir'aunnya sangat zalim. Bahkan luar biasanya, dia mengaku sebagai Tuhan. Tidak ditemukan siapa nama Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf. Namun, ketika zaman Nabi Musa,
nama Fir'aunnya adalah Al-Walid bin Mushab bin Ar-Rayyan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain disebut Ramses II. Sejauh ini, nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sezaman dengan Musa alaihissalam. Dia dikenal sebagai Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun, menjadikannya sebagai Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir. Ketika Nabi Musa diutus kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses II. Ketika itu, Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Namun, tatkala rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis, Palestina, rombongan mereka selalu tersesat dan tak kunjung sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan, mereka tak bisa menemukan jalan untuk ke sana. Akhirnya, ada seorang dari rombongan ini yang memberitahu Nabi Musa tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bahwasanya, sebelum Nabi Yusuf wafat, beliau meminta kepada orang-orang Bani Israel untuk berjanji membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel pergi. Dan ketika itu, memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel dari Mesir ke Baitul Maqdis. Nabi Musa pun tersadar bahwa penyebab mereka selalu tersesat adalah karena mereka belum membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Nabi Musa lalu mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di mana makam Nabi Yusuf alaihissalam. Namun, karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu, generasi dari Bani Israel telah berganti dari zaman ke zaman. Akhirnya, tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak makam Nabi Yusuf alaihissalam. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, setelah mereka mengalami kebingungan tentang lokasi makam Nabi Yusuf, ada seorang dari Bani Israel yang mengatakan bahwa satu-satunya orang yang tahu di mana makam Nabi Yusuf adalah seorang nenek tua dari kaum mereka. Singkat cerita, Nabi Musa bertemu dengan nenek tua tersebut. Nabi Musa berkata, "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf." Namun, nenek itu mau memberitahu lokasi makam Nabi Yusuf dengan satu syarat. Nenek itu ingin tinggal bersama Nabi Musa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sempat terdiam karena surga adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Dia yang berhak menentukan siapa yang boleh masuk ke dalamnya. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Musa berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan nenek tua tersebut. Kisah tentang nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang Badui dan berkata kepadanya, "Wahai Badui, katakan keperluanmu." Dia menjawab, "Ya Rasulullah, seekor unta betina dengan pelananya dan domba betina yang dapat diperah oleh keluargaku." Hal ini diucapkan 2 kali. Rasulullah berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah nenek tua Bani Israel itu?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Musa hendak berjalan membawa Bani Israel, tetapi dia tersesat di jalan." Maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya, "Kami katakan kepadamu bahwa Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami agar kami tidak pergi dari Mesir sebelum membawa jasadnya bersama kami." Musa bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengetahui kuburan Yusuf?" Mereka menjawab, "Yang tahu di mana kuburan Yusuf hanyalah seorang perempuan tua dari Bani Israel." Musa meminta agar perempuan tua itu dihadirkan. Musa berkata kepadanya, "Tunjukkan padaku di mana kubur Yusuf." Perempuan itu menjawab, "Aku tidak mau hingga aku menemanimu di surga." Oke, kita lanjut lagi ke cerita. Ketika dirasa permintaan nenek ini sudah terpenuhi, maka nenek tersebut mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat. Dikatakan bahwa di sana terdapat sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu supaya dasar tanah dari lokasi tersebut bisa terlihat. Setelah dasar tanah terlihat, nenek itu menunjuk satu lokasi untuk digali tanahnya. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu dan mereka mendapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Seketika itu pula jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang, seolah-olah dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu, mereka membawa jasad Nabi Yusuf bersama rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Jadi itulah kisah tentang makam Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.